Karenanya tidak usah tampil keren karena ingin memperdengarkan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nussina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita kembali bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang berkaitan dengan adab-adab dan etika-etika yang sebaiknya kita miliki di saat kita membaca Al-Quran. Beberapa adab dan etika yang berkaitan dengan Al-Quran. Mari kita lanjutkan bacaan kita berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Faslun, sebuah fasal yang baru, sebuah submasalah yang baru. Ini berbicara mengenai etika dalam penyebutan nama surah, etika dan adabnya dalam penyebutan nama surah. Yajuzu ayyakula, boleh saja seseorang mengatakan suratul Baqarah. Yajuzu ayyakula, boleh saja seseorang mengatakan suratul Baqarah, surah Al-Baqarah, wa suratu Ali Imran, surah Ali Imran, wa suratun Nisa,
wa suratul Ankabut wa kadzalikal baqi. Kata Imam Nawawi, dalam menyebut nama surah boleh-boleh saja kita mengatakan misalnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut dan surah-surah yang lain. Wala karahata fi dzalik, dan tidak ada kemakruhan mengenai hal itu. Artinya menyebut nama surah boleh kita langsung mengatakan surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Wala karahata fi dzalik, tidak ada kemakruhan mengenai hal itu. Pertanyaan, mengapa ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya? Kenapa ini menjadi salah satu pembahasan penting? Karena lagi-lagi ini berkaitan dengan adab dan etika, menyebut adab dan etika terkait dengan Al-Quran. Sekalipun itu termasuk hal yang sepele, termasuk dalam penyebutan nama surah. Kenapa ini disebutkan oleh Imam Nawawi? Karena waqala ba'dus salafi, dan oleh sebagian ulama salaf disebutkan. Oleh sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, jadi inilah yang menjadi sebab mengapa pembahasan ini dimunculkan oleh Imam Nawawi. Ternyata ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan etika penyebutan nama surah. Qala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf mengatakan yukrahu dzalika, dimakruhkan hal itu. Yukrahu dzalika, dimakruhkan hal itu. Artinya makruh langsung mengatakan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran dan seterusnya dan seterusnya. Ini oleh sebagian ulama dikatakan demikian. Wa inna ma yuqal. Nah, sekarang pertanyaan, kalau memang makruh kita mengatakan surah Al-Baqarah, saya tanya dulu nak, apa artinya surah Al-Baqarah? Nah, surah sapi. Sehingga karena disebut suratul Baqarah, surah sapi, sementara yang dibaca ayat Al-Quran, karenanya sebagai bentuk adabnya sebagian ulama, seolah-olah itu tidak etis kalau langsung dinisbatkan kepada Al-Quran. Suratul Baqarah, surah sapi, betina lagi. Atau surah Al-Ankabut, surah laba-laba, surah An-Naml, surah semut. Ya. Itu kayaknya kurang etis oleh sebagian ulama. Karenanya kalau ingin menyebut surah itu, wa inna ma yuqalu, maka dia mesti mengatakan as-suratul lati tuzkaru fiha al-Baqarah, surah yang di dalamnya disebut sapi. Ya. Surah allati tuzkaru fiha al-Baqaratu, surah yang di dalamnya disebut sapi betina. Atau wallati yuzkaru fiha an-nisa, dan surah yang disebutkan di dalamnya surah An-Nisa. Jadi kalau misalnya menyebut baca suratul Baqarah, tidak dikatakan baca surah Al-Baqarah, tapi baca surah yang di dalamnya diceritakan tentang sapi betina. Ya. Baca surah yang di dalamnya diceritakan tentang An-Nisa. Ya. Ini oleh sebagian ulama. Ya. Wa kadzalikal baqi, demikian juga surah-surah yang lain. Tapi tentu muncul tanda tanya, yang mana kira-kira yang lebih tepat di sini? Was-shawabu, dan ini menurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah al-awwalu, yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita menyebut surah Al-Baqarah, bukan surahnya itu sapi betina. Ya. Tapi kita langsung menyebut surah Al-Baqarah itu hanya untuk memperkenalkan bahwa inilah surah yang di dalamnya diceritakan tentang sapi betina. Jadi, cukup kita yang pahami bahwa itu sebenarnya yang dimaksud. Karenanya boleh-boleh saja kita langsung menyebut surah Al-Baqarah.
Pertanyaan sekali lagi, mengapa ini dimunculkan oleh ulama? Lagi-lagi itu berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan perasaan terhadap Al-Quran. Oleh sebagian ulama salaf dianggap kurang etis kalau kita langsung menyebut suratul Baqarah, surah sapi betina. Nah, kayaknya kurang etis lah kalau langsung Al-Quran disebut demikian. Padahal namanya juga sebagai nama, bukan Al-Qurannya itu sapi, bukan. Tapi itulah namanya. Jadi karenanya Imam Nawawi mengatakan boleh-boleh saja, yang penting penyebutan itu bukan berarti penghinaan kepada Al-Quran. Wa huwa qawlu jamahiri ulama'il muslimina min salafil ummati wa khalafiha. Dan itu merupakan pendapat jamahiri ulama'il muslimin. Itu merupakan pendapat jumhurul ulama, pendapat sebagian besar ulama min salafil ummati wa khalafiha, mulai dari ulama terdahulu sampai belakangan. Artinya sejak dulu dan seterusnya, itu merupakan pendapat jumhurul ulama bahwa boleh-boleh saja kita langsung menyebut suratul Baqarah. Wal ahaditsu fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min an tuhsara. Dan hadis-hadis yang berkaitan mengenai hal itu, dan hadis-hadis fihi yang berkaitan dengan hal itu, yang bersumber dari Nabi sangat banyak, jauh lebih banyak daripada disebutkan. Artinya sangat banyak, tidak perlu disebutkan, saking banyaknya. Wal ahaditsu fihi, hadis-hadis yang berbicara tentang nama surah itu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min an tuhsara. Aktsaru min an tuhsara, artinya di sini sangat banyak sehingga tidak perlu disebutkan satu persatu, tidak perlu dirinci. Kenapa? Karena begitu jelasnya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ada riwayat, bisa langsung dilihat di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya. Contoh, man qara'a surat ad-dukhan. Siapa yang membaca surat ad-dukhan? Sudah lihat hadisnya? Di halaman berikutnya. Ada di halaman berikutnya. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5 paragraf setelahnya. Hadis pertama, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Siapa yang membaca Yasin fi yaumin wa lailatin, di suatu hari dan suatu malam, ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan ridhanya Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Sudah lihat? Oke, coba lihat hadis berikutnya. Ini langsung menyebut surah dan nama surah itu. Wa fi riwayatil lahu, dan ada riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan Nabi bersabda, man qara'a suratad dukhani, siapa yang membaca suratul dukhan. Ini langsung menyebut nama suratul dukhan. Man qara'a suratad dukhan fi lailatin, di suatu malam, asbaha maghfuran lahu, maka dia akan menjadi orang yang diampuni di pagi hari. Ya. Jadi saya ulangi, man qara'a suratad dukhan, siapa yang membaca suratul dukhan fi lailatin, di malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka dia akan diampuni di pagi hari. Dengan demikian, karena ini langsung menyebut man qara'a suratad dukhan, maka itu menunjukkan banyak hadis yang berbicara tentang itu. Itu sah-sah saja. Contoh lagi hadis berikutnya. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, man qara'a suratal waqi'ati,
Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, langsung menyebut nama surah. Man qara'a surat Al-Waqi'ah, siapa yang membaca suratul Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibuhu faqatun, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran, tidak akan tertimpa kemiskinan, ya. Faqatun artinya kehilangan harta. Siapa yang membaca suratul Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan dibuat miskin oleh Allah gara-gara keberkahan dari surah Al-Waqi'ah. Jadi menyebut surat Al-Waqi'ah, surat Ad-Dukhan, itu disebut dalam hadis, karenanya sah-sah saja. Wa kadzalika anis sahabati faman ba'dahum, demikian pula yang diriwayatkan dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Artinya jumhur ulama berpendapat boleh-boleh saja, itu berdasarkan banyaknya riwayat, baik itu dari Rasulullah maupun itu dari para sahabat dan ulama setelahnya, dalam hal ini para tabi'in dan seterusnya. Wa kadzalika, demikian pula la yukrahu, demikian pula tidak dimakruhkan ayyuqala, tidak dimakruhkan untuk berkata, tidak dimakruhkan untuk berkata hadhihi qiraatu Abi Amr, ini adalah qiraatnya Abu Amr, wa qiraatu Bani Katsir, dan ini adalah qiraatnya Ibnu Katsir, wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke ulumul Quran, kembali ke pembahasan ulumul Quran, maka di sana ada satu pasal, ada satu pembahasan dalam ulumul Quran yang dikenal dengan istilah ilmu qiraat. Ilmu qiraat, ilmu bacaan-bacaan Quran. Yang mana ilmu bacaan Quran itu oleh sebagian ulama, oleh sementara ulama diklasifikasi dalam beberapa bagian. Ada namanya qiraat mutawatir, ada qiraat masyhur, ada qiraat syaz, ada qiraat maudhu', kemudian ada qiraat 7, itulah yang disebut dengan qiraat sab'ah, ada qiraat 8, qiraatus saman, ada yang qiraat 10, yang populer itu 2, qiraat sab'ah dengan qiraat asyarah, qiraat asyar, jadi baca 7 dan baca 10. Itu dibahas dalam ulumul Quran. Di antaranya kita sebutkan ya qiraat sab'ah. Pertama, ada riwayat dari Imam Nafi' bin Abdurrahman, qiraat Nafi'. Ada qiraat Ibnu Katsir. Inilah dia yang disebutkan ya. Qiraat Ibnu Katsir. Ada qiraat Abu Amr. Nah, ini dia yang disebutkan, qiraatu Abi Amr. Kemudian ada qiraat Ibnu Amir Asy-Syami, qiraat Abdullah ibnu Amir Asy-Syami. Kemudian ada qiraat Asim, qiraat Asim. Kemudian ada qiraat Hamzah, ada qiraat Al-Kisai. Jadi 7. Itu dibahas dalam ulumul Quran. Kita kembali ke kitab Al-Azkar. Jadi di sini dikatakan la yukrah, tidak makruh kalau langsung dikatakan hadhihi qiraatu Abi Amr, ini bacaannya Abu Amr, wa qiraatu Bani Katsir, dan ini qiraatnya Ibnu Katsir, wa ghairihima, dan selain keduanya. Karenanya wadduha ada yang baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang juga yang baca maliki yaumiddin. Tapi catatan ulama mengatakan, sekali kita salat dengan satu bacaan, maka konsisten menggunakan bacaan yang satu itu dalam satu salatnya. Sekali kita salat dengan satu bacaan, maka dalam salat itu konsisten menggunakan satu bacaan.
Jangan satu salat dicampur-campur. Ya. Hanya gara-gara pernah mendengar wadduhe, tidak tahu itu kira apa, motongi kelihatan keren dan kedengan keren, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, wadduhe wallaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Salami ini. Karena tidak istiqomah, ya. Jadi kalau ulama mengatakan kalau kita sekali melaksanakan salat dengan satu bacaan, maka konsistenlah dengan bacaan itu di dalam salat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, jangan menimbulkan fitnah. Gimana maksudnya tidak menimbulkan fitnah? Jangan membuat jamaah bertanya-tanya sampai kebingungan. Nah, itulah sebabnya pernah datang dulu di sini Syekh dari Mesir. Mungkin masih ada yang ingat, tinggal di Tondronge dulu selama kurang lebih 1 bulan. Syekh Fatahullah, ya, Syekh Fatahullah. Kalau beliau imam di Tondronge, imam di kampus 2, maka maghrib, isya, subuh itu selalu beda-beda kiraannya. Tapi sebelum takbiratul ihram, beliau menyampaikan, kita akan salat dengan membaca qiraah Nafi', kita salat membaca qiraah Hamzah, kita salat membaca qiraah ini. Disebut dulu sebelum takbiratul ihram. Tujuannya apa? Supaya jamaah yang ada di belakang ini paham. Begitu nanti mendengarkan bacaan yang tidak populer, tidak langsung bertanya-tanya, apa ini? Apakah saya di depan ini salah baca? Supaya mereka tahu bahwa seperti itulah bacanya. Dan beliau lakukan itu dalam jamaah komunitas terbatas. Artinya makmumnya di belakang ini santri. Tapi satu saat diadakan salatul lail, salat tahajud berjamaah di Masjid Agung Baru. Beliau diundang untuk memimpin jamaah di Baru untuk salat tahajud berjamaah. Kita antarlah. Jadi sebelum dimulai salat berjamaah, salat tahajud berjamaah, kita masuk ke dalam ruangan, di dalam kamar peristirahatan di situ, ya, tempat istirahat. Disitulah disampaikan bahwa silahkan nanti Syekh membaca qiraah yang tidak populer di masyarakat kita di sini, karena kita di sini qiraah Asim, ya. Silahkan baca yang lain. Lalu beliau mengatakan, la yajuz, tidak boleh. Akhirnya yang menyampaikan ini mengatakan, tidak apa-apa Syekh, jamaah sudah paham, kami sudah sampaikan sebelumnya. Beliau kembali mengatakan, la yajuz, tidak boleh. Sampai digombal-gombal, dirayu-rayu supaya sebenarnya kenapa diundang ke masjid? Karena jamaah ingin mendengar. Tapi beliau lagi-lagi mengatakan, la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dijelaskan, ada jamaah yang tidak hadir. Bisa jadi ketika dijelaskan, ada jamaah yang ikut salat tahajud tidak hadir waktu dijelaskan. Sehingga jangan sampai nanti dibaca dengan bacaan yang berbeda, malah menimbulkan fitnah, menimbulkan gejolak masalah di tengah masyarakat. Karenanya beliau menghindari itu. Sehingga tetap membaca qiraah yang sering didengar oleh telinganya masyarakat di Baru. Nah, itulah kearifan seorang ulama. Ya. Karenanya tidak usah tampil keren karena ingin memperdengarkan bacaan. Ini yang jadi penyakitnya sekarang ini imam-imam muda. Dia perbaiki lagu-lagunya, perbaiki tilawahnya bukan karena sentuhan ayatnya, tapi menginginkan jamaahnya tersentuh karena lagu dan suaranya, bukan karena ayat. Ini musibah, ya. Jadi memang bagus kalau lagunya bagus, suaranya baik, itu bagus itu. Bisa mempengaruhi pendengaran jamaah ketika mendengarkan bacaan Quran. Tetapi innamal a'malu binniyat. Di sini mesti niat yang bermain. Apakah kita melakukan Al-Quran agar ayat yang dibaca ini masuk ke dalam hatinya jamaah, atau kita melakukan Al-Quran agar jamaah terpukau dengan suara kita? Ini jadi persoalan, ya. Karenanya kita
ya innamal a'malu binniyat. Kita tidak bisa langsung memponis orang. Jangan sampai ada imam lagu-lagunya bagus langsung mengatakan, puji ali sifat imam ya Allah. Anda jangan sampai memang lagunya demikian, hanya kita saja yang terlalu sensitif telinganya dan terlalu cepat memponis padahal tidak demikian. Ya. Karenanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Oke, kita kembali. Hadza huwal mazhabus sahihul mukhtar. Ini adalah pendapat yang sahih, yang terpilih. Ya, artinya inilah pendapat yang dipilih, yang benar, yang dipilih oleh para ulama, bahwa boleh-boleh saja kita langsung mengatakan hadhihi qiraatu Abi Amr, hadhihi qiraatu Ibnu Katsir dan sebagainya dan sebagainya. Alladzi alaihi amalus salafi wal khalafi min ghairi inkarin. Yang sudah diamalkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf, oleh ulama terdahulu dan oleh ulama belakangan, min ghairi inkarin, tanpa ada pengingkaran. Artinya ini sudah disepakati ulama boleh. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai, waja'a an Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Tapi ada riwayat dari seorang ulama, ulama besar pada masanya yang bernama Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Beliau mengatakan begini, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan kanu yakrahuna, konon mereka itu tidak menyukai. Kanu yakrahuna, konon mereka tidak menyukai. Ayyuqala, untuk dikatakan sunnatu fulan, ini sunnahnya si anu, wa qiraatu fulan, ini qiraahnya si anu. Wassawabu, tapi Imam Nawawi mengatakan pendapat yang benar adalah ma qaddamnahu, apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa boleh-boleh saja kita langsung mengatakan qiraatu Abi Amr, qiraatu Ibnu Katsir, qiraatu Asim, qiraatu Nafi, qiraatul Kisai, qiraatu Hamzah dan sebagainya dan sebagainya. Jelas ya?